Hai Voices, balik lagi sama gue Vino Justian. Dan hari ini gue langsung mau ngasih tahu nih kalian. Bagi kalian nih yang udah menjalankan usaha, pastinya kalian suka bingung dong. Kenapa sih kayak bisnis kalian gak jalan? Ternyata kayak pemasaran kalian ini yang kayak kalian mungkin suka baikan gitu. Ternyata pemasaran itu juga merupakan salah satu senjata utama ataupun poin selling penting gitu dalam menjalankan sebuah bisnis. Nah, dan di marketing itu sendiri ternyata juga punya trennya. Tapi bagi sebagian teman-teman yang mungkin nggak paham soal tren marketing, beberapa tren marketing yang perlu teman-teman ketahui adalah yang pertama adalah AdWords atau biasanya lebih dikenal sebagai Google AdWords gitu. Nah, Google AdWords ini apa sih? Dimana dengan ada Google AdWords ini, teman-teman lebih bisa kayak menggunakan kata-kata kunci yang membuat produk teman-teman itu bisa menjadi top of search-nya para pelanggan ataupun para calon pelanggan gitu. Misalnya teman-teman jualan kayak salad buah gitu ya. Nah, teman-teman pasang nama akun jualannya itu salad buah. Nah, misalnya salad buah premium kualitas nomor 1 gitu, dengan kualitas kata-kata yang emang sering dicari orang lah, sampai emang benar-benar bisnisnya teman-teman itu survive gitu ya, kayak udah di top of search orang. Nah, baru teman-teman kayak mulai ganti nama ataupun membuat sebuah logo nama brand yang emang lebih bagus gitu. Nah, dengan adanya pemilihan kata-kata yang tepat ini emang bakal berguna banget sih ya, karena banyak banget online shop di Facebook, di Instagram yang emang menggunakan cara ini, dan cara ini terbukti efektif banget. Yang kedua adalah sosial media. Nah, dimana sosial media ini kalau mungkin ada teman-teman yang cuma menggunakan 1-2 platform gitu, yang kayak Facebook, Instagram gitu. Nah, YouTube itu buat promosi ternyata berguna banget. Bagi sebagian orang awam pasti mikir kayak, YouTube kan cuma buat YouTuber gitu. YouTube kan cuma buat kalau kayak promosi brandnya emang punya video yang benar-benar bagus gitu. Nggak salah, tapi nggak benar juga, karena emang sebaiknya menggunakan platform sebanyak-banyaknya. Kalau bisa yang kayak LinkedIn juga bisa buat promosi juga, Twitter bisa buat promosi juga, dan juga yang lain-lain kayak Pinterest itu sebenarnya bisa buat promosi juga, asal teman-teman tahu ladangnya gitu. Nah, ketika teman-teman tahu ladang dan arahnya, teman-teman lebih mudah mendirect. Nah, nanti bakal gue bahas juga hari ini soal funnel. Nah, berikutnya adalah tren produk. Jadi di sini teman-teman harus paham juga tren produk. Contohnya nih, kayak berapa kali gue selalu bilang dalam kelas bisnis, gue selalu bilang kayak mengenali pasar gitu, apa yang lagi dibutuhkan pasar itu yang kita jual. Ya nggak salah juga sih, tapi nggak benar juga ya, karena ketika kita terlalu mengikuti tren pasar, terkadang kayak kita nggak punya kayak identity brand yang jelas gitu. Misalnya kayak kemarin orang-orang lagi butuh masker, akhirnya banyak yang jualan masker gitu, nimbun masker, sampai akhirnya jual berjuta-juta, bahkan ada yang jadi korban penipuan. Nah ya, kita ambil dari sudut positifnya gitu. Bagi sebagian orang emang jeli melihat peluang itu dan emang menjual ya masih dalam konteks normal gitu ya. Untungnya maksudnya nggak overdosis banget, pas orang lagi butuh gitu malah dijual nggak karuan gitu ya. Nah, berikutnya adalah mempelajari keinginan pembeli. Ini penting banget, karena geografis dan demografisnya pembeli kan beragam. Teman-teman harus paham nih, dari jenis usia, jenis kelamin, jenis kayak tingkatan pendidikan, dan juga kayak jenis lingkungannya, itu bakal berpengaruh banget. Karena kayak teman-teman menjual nih, misalnya teman-teman mau jual BMW, pasti teman-teman akan menjual di kayak komunitas golf, misalnya komunitas orang-orang yang suka membeli berlian, komunitas ibu-ibu arisannya ratusan juta, komunitas yang kayak hobi membeli tas-tas mahal gitu untuk investasi lagi. Karena emang pasarnya tuh ada di sana. Orang-orang kaya emang cocok untuk membeli produk BMW gitu. Nggak mungkin dong teman-teman jual itu kepada pelanggan-pelanggan yang kayak misalnya baru masuk kuliah gitu ya, kecuali anak-anak sultan lah ya. Nah, berikutnya adalah diskon dan kupon. Diskon dan kupon ini kenapa sih termasuk tren marketing? Karena diskon dan kupon ini cukup mempengaruhi ya. Dan juga yang kayak punya branding yang kuat gitu, kayak
voucher MAP gitu. Ini nih impactnya tuh gede banget, kayak banyak banget ya, kayak misalnya nasabah-nasabah bank, nasabah-nasabah asuransi gitu, yang kayak ngebet mau dapat voucher doang gitu sama mau jadi nasabah, karena voucher yang ditawarkan juga bernilainya itu gede juga sih ya, ada kayak 500.000, bahkan ada yang sampai kayak pernah sih waktu itu gue ditawarin mau jadi nasabah ini gitu, kalau mau gitu dengan nabung sejumlah uang yang cukup banyak, puluhan sampai ratusan juta gitu, bisa dapat voucher MAP 5 juta sampai 10 juta. Dan itu tuh gila banget, karena voucher MAP itu nggak main-main ya, banyak banget sih brand-brand yang bagus banget di dalamnya gitu, mulai dari Zara, mulai dari H&M, mulai dari food hall juga yang emang nggak hobi belanja tapi hobinya belanja makanan gitu, barangkali untuk stok di rumah. Dan itu emang gila banget sih. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan customer experience. Ini adalah salah satu poin penting nih. Jadi bagi sebagian teman-teman yang nggak tahu, ketika misalnya kayak pelanggan kalian udah memiliki pengalaman akan suatu produk ataupun produk kalian gitu, nah ini bisa menjadi poin saling lebih, dimana kalian memiliki keterikatan secara psikis gitu, secara mental sama konsumen kalian, karena kalian akan lebih bisa kayak intimate conversation gitu, intimate hubungan yang lebih intim gitu, kayak jadi kayak udah terbangun sebuah trust gitu, kepercayaan, ternyata dia juga gunain produk ini loh dan gue juga gitu. Jadi ketika kalian memulai obrolan, kalian bisa lebih nyambung. Oke, segitu dulu ya guys untuk yang kali ini. Nanti di topik berikutnya akan lebih keren.